Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2159 Peluang. Ledakan. Hifran sama sekali tidak keberatan karena plate tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika itu terjadi, dia mungkin tidak akan mundur. Itu karena Elder Devil Blood Plate terlalu langka dan sulit dibuat. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia harus mengembalikan fragmen itu. Jika tidak, iblis penatua yang memberikannya akan menguliti Hifran hidup-hidup. Untuk sesaat, seolah-olah matahari merah muncul di tengah ruangan, meledakkan penghalang dari dua pecahan yang saling bertarung. Hifran hanya menginginkan celah agar dia bisa merebut salah satu pecahan. Adapun bagaimana dia akan melarikan diri setelah itu, dia akan memikirkannya begitu dia mendapatkan salah satu fragmen. Terobosan penghalang energi dari dua fragmen muncul sesaat. Dengan cara tertentu, itu karena kedua fragmen saling bertarung sehingga sebagian besar energi duel mereka hilang dalam bentrokan itu. Bahkan lempeng Hifran tidak akan pernah menembus rintangan itu jika fragmen menggunakan energi itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi sekali lagi, fragmen tidak memiliki kemauan atau perasaan sendiri. Mereka hanya melihat satu sama lain sebagai musuh yang harus dilenyapkan, itu saja. Terlepas dari apa yang terjadi di ruangan itu, mereka akan terus mencoba dan bentrok satu sama lain. Kamu milikku, seru Hifran saat dia meraih dengan tangannya untuk merebut fragmen terbesar, yang asing. Namun, pada saat itulah suara iblis lain jauh di belakang mencapai telinganya. Di belakangmu, Novelus BCOM. Yang membuat Hifran tidak percaya, dua sosok muncul dalam jarak 3 meter dari Divine Sense dan Natural Spatial Perception miliknya. Apa? Tidak mungkin. Secara alami, kedua sosok ini tidak lain adalah Ryan dan Roan. Hifran tidak dapat memahami bagaimana Ryan dan Roan bisa sedekat itu dengannya karena ledakan lempeng setan penatua bahkan belum padam. Sesuatu yang kuat seharusnya telah membunuh salah satu ahli alam ruang waktu di ruangan itu, apalagi dua semut alam pembengkok ruang. Sebenarnya, ledakan lempeng itu tidak dapat mempengaruhi Hifran karena itu menciptakan ruang beberapa meter di sekelilingnya yang aman baginya untuk tetap tinggal. Tidak mungkin dia bisa melawan ledakan lempeng itu sendiri. Tepat saat lempeng itu akan meledak, Luan memperingatkan si kembar dengan Divine Sense-nya tentang hal itu dan betapa kuatnya itu. Dia bisa melihat hilangnya kendali energi di dalam piring dengan matanya. Itu membuat si kembar merenungkan masalah itu sejenak. Jika ledakan itu sekuat prediksi mata Luan, tidak mungkin iblis sendiri akan selamat. Tapi sekali lagi, iblis jelas merupakan salah satu ras paling egois di alam semesta kultivasi. Si kembar sangat yakin bahwa iblis tidak mencoba untuk bunuh diri. Pada akhirnya, Ryan dan Roan memutuskan untuk berada sangat dekat dengan iblis sebelum ledakan terjadi. Jika semuanya berjalan ke selatan, mereka akan segera memasuki alam dimensi. Karena Divine Sense dan Natural Spatial Perceptions dikurangi menjadi jarak hanya 3 meter, Hifran jelas tidak dapat melihat Ryan dan Roan sampai mereka muncul di sisinya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak Hifran. Terima kasih untuk bantuannya. Kita bisa mengambilnya dari sini. Gaya maut, 3 cakar naga. Gaya kematian, sabit kematian. Hifran sama sekali tidak punya tempat tujuan. Meskipun dia membuka celah energi pecahan, dia berada tepat di dalam celah ini. Dia tidak bisa maju atau mundur, belum lagi dia telah menggunakan hampir seluruh energinya dengan kekuatan waktunya barusan. Di atas segalanya, dia benar-benar tidak percaya seseorang akan cukup gila untuk mendekati ledakan lempeng darah iblis penatua. Saya pikir Anda harus melihatnya. Desir. Serangan kekuatan penuh si kembar, yang tidak terhalang oleh pembatasan pesawat luar angkasa karena level izin mereka, menghantam tubuh lemah Hifran dari jarak dekat. RGGH. Hifran hanya punya cukup waktu untuk berteriak saat tubuhnya terpotong-potong. Si kembar tidak membenci pria itu, tapi ini juga bukan waktunya untuk bersikap lunak. Darah iblis terciprat kemana-mana, dibakar sepenuhnya oleh energi fragmen di sekitarnya. Bagian tubuh Hifran kemudian hancur seketika begitu dia menyentuh energi itu juga. Ryan dan Roan hanya punya waktu untuk melihat Naschen Soul Hifran melesat keluar dari tubuhnya dan berlari ke kejauhan, mengabaikan segalanya. Ya, di alam ruang waktu, seseorang dapat melarikan diri dari tubuhnya sendiri dengan Naschen Soul mereka sendiri.
Hanya saja mereka sangat rentan dalam bentuk seperti itu. Si kembar mengetahuinya dan tidak berusaha menghentikan Hifran. Lagi pula, Hifran tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka berdua dalam keadaan itu. Sebaliknya, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke dua fragmen tepat di depan. Mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini di mana para ahli lain dari alam ruang waktu tidak bisa mendekat karena ledakan dan serangan Tansan. Saudari Orb, sekarang, di atasnya, segera, Sister Orb menciptakan jalur spasial antara alam dimensi permata jiwa dan dunia luar. Sama seperti waktu-waktu sebelumnya, fragmen di luar merasakan kehadiran fragmen di dalam alam dimensi permata jiwa. Mereka menarik satu sama lain, dengan fragmen yang sudah menyatu di dalam alam dimensi permata jiwa memiliki daya tarik yang jauh lebih besar. Sister Orb juga memastikan bahwa kehadiran fragmen asing tidak dapat dirasakan di dalam alam dimensi permata jiwa. Jika tidak, alih-alih fragmen si kembar menarik fragmen yang tepat ke dalam, fragmen mereka akan mencoba meninggalkan alam dimensi sebagai gantinya, mencoba menyerang fragmen asing. Si kembar dapat melihat bagaimana fragmen yayasan alam semesta mereka berjuang di antara keinginannya untuk bergabung dengan fragmen lain dan menyerang fragmen asing. Namun pada akhirnya, fakta bahwa si kembar memiliki begitu banyak fragmen di dalam dimensi-dimensi permata jiwa menciptakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada keinginan untuk menghancurkan lawan. Asteris Zush. Asteris. Fragmen yayasan alam semesta kemudian ditembakkan ke dalam lorong, yang ditutup tepat di belakang. Fragmen asing mencoba mengikuti. Sayangnya untuk itu, tidak mungkin Sister Orb membiarkannya masuk. Pada akhirnya, ia gagal melihat fragmen yang dilawannya beberapa saat yang lalu dan kembali ke keadaan normalnya. Itu juga berarti bola energi yang diciptakan oleh benturan dua fragmen menghilang tanpa jejak, meninggalkan si kembar mengambang di tengah ruang reaktor. Bab 2160 tidak dapat melihat mereka. Hal-hal belum berakhir pada saat itu. Itihis dan Lulu dari organisasi Fruve segera bertukar target, langsung menuju fragmen asing yang menggerakkan reaktor kapal. Berbeda dengan si kembar, tujuan organisasi Fruve adalah untuk benar-benar mendapatkan fragmen asing, bukan fragmen yang diambil oleh Ryan dan Rowan. Keduanya mengacungkan senjata mereka, mengirimkan riak energi asal surgawi dan kekuatan luar angkasa dalam serangan mereka. Space power mungkin sangat dibatasi untuk mereka, tetapi itu tidak berarti mereka tidak dapat menggunakannya. Mereka ingin memaksa si kembar menyingkir sementara mereka mendapatkan fragmen asing untuk diri mereka sendiri. Keluar dari jalan. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan domain mereka, yang jelas ditujukan untuk menekan si kembar serta menjauhkan para ahli lainnya. Mereka harus bertindak cepat sebelum peserta lain keluar. Namun, itu tidak bekerja seperti yang mereka harapkan. Dunia kematian. Rowan mengaktifkan domainnya, yang segera mencakup domain yang digunakan oleh pakar organisasi Fruve. Lulu dan Itihis merasakan bagaimana Rowan's domain bercampur dengan milik mereka, merusak mereka dari dalam. Apa? Tentu saja, itu tidak berarti domain mereka menghilang. Ryan dan Rowan masih bisa merasakan efek dari domain musuh, atau begitulah seharusnya. Dunia kehidupan. Untuk pertama kalinya, Ryan menggunakan domainnya sendiri. Itu benar-benar berbeda dari milik Rowan, karena domain Ryan tidak menyebabkan masalah pada domain lain di sekitarnya. Sebaliknya, range domain memiliki satu kegunaan dan hanya satu kegunaan. Sepenuhnya meniadakan efek domain musuh. Ya, selama domain Ryan diaktifkan, tidak ada domain musuh yang dapat menyebabkan dia atau siapapun yang dia lihat sebagai sekutu mendapat masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan domain dan bentrokan di antara mereka. Domain Ryan seolah-olah itu bahkan tidak ada. Semua domain dapat melewatinya tanpa hambatan apapun. Namun, mereka sama sekali tidak berpengaruh pada Ryan dan Rowan. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Domain Rowan menghancurkan domain musuh, sementara domain Ryan memastikan si kembar tidak dapat terpengaruh sementara domain Rowan melakukan tugasnya. Orang bisa mengatakan bahwa menggunakan domain sementara Ryan dan Rowan bersama-sama adalah pemborosan energi asal surgawi. Tentu saja, jika domain musuh memiliki kemampuan untuk membantu penggunanya alih-alih menimbulkan masalah bagi lawan pengguna, maka itu tidak akan membuang-buang energi. Tapi sekali lagi, menjaganya tetap aktif berarti pengguna harus menghabiskan lebih banyak energi karena dunia kematian Rowan terus merusaknya tanpa henti. Gaya maut, udara bayangan.
Asteris Zush, Zush. Asteris. Ryan dan Roan kemudian segera menggunakan skill gerakan Roan untuk bergerak di dalam Dark Element Domain. Sebagai teknik gerakan terkait elemen gelap, mereka bahkan lebih cepat. Apalagi fakta bahwa mereka tidak terhalang oleh pembatasan pesawat luar angkasa saat ini. Si kembar lolos dari serangan Lulu dan Itihis, meninggalkan gambar setelahnya. Pakar organisasi Fruve memang terkejut dengan domain Ryan dan Roan dan terutama kecepatan yang ditunjukkan oleh mereka dengan kultivasi mereka. Namun, mereka dengan cepat pulih, karena itu bukan hal yang buruk. Mereka hanya ingin memaksa Ryan dan Roan menyingkir saat mereka merebut fragmen itu. Bukankah itu persis apa yang terjadi sekarang? Jika mereka bisa membunuh si kembar dalam prosesnya, maka semuanya baik-baik saja. Jika tidak, biarlah. Mereka tahu lebih baik daripada mencoba melawan lawan Space-Time Realm secara langsung. Pikir mereka begitu si kembar menghilang, saya pikir Anda harus melihatnya. Lulu kemudian mengulurkan tangannya, mencoba mengambil fragmen asing yang digunakan di reaktor. Namun, mereka selangkah terlambat. Jangan pernah memikirkannya. Tansan tiba-tiba muncul di antara pakar organisasi Fruve dan fragmen asing. Dia senang Ryan dan Roan mendapatkan fragmen lainnya karena bahkan dia tahu bahwa kedua fragmen itu mencoba untuk menghancurkan satu sama lain. Sekarang setelah krisis pertempuran fragmen diselesaikan, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mengambil fragmen kapalnya. Dia membutuhkannya untuk menggerakkan kapal dan melompat kembali ke Lingan. Saat Tansan muncul, utas elemen gelap dan terang yang tak terhitung jumlahnya, serta energi asal surgawi, mengalir keluar dari fragmen asing. Itu masih inti dari reaktor dan sepenuhnya menyatu dengan sistem pesawat luar angkasa, jadi Tansan jelas bisa menggunakan semua energi yang dihasilkannya. Utas itu membentuk jaring tebal yang benar-benar menyelimuti Tansan dan fragmen di dalamnya. Berkat kontrol gravitasi ruangan, Tansan dapat melakukannya tepat waktu. Asteris Bang. Asteris. Serangan Lulu dan Itihis menghantam penghalang elemen terang dan gelap sebelum mereka mundur dengan cepat. Bukannya mereka tidak ingin memaksakan diri untuk melewatinya. Sebaliknya, mereka segera mengidentifikasi penghalang yang dibuat oleh Tansan identik dengan elemen terang dan gelap yang melindungi pesawat luar angkasa di luar. Jika mereka menyentuhnya, kemungkinan besar mereka akan mati. Persetan. Novelus B. Com. Asteris Zush, Suhu, 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 Suhu. Segera, banyak ahli mulai muncul di dekat anggota organisasi Fruve saat mereka memandang mereka dengan jijik. Hahaha, itu yang kamu dapatkan karena terlalu serakah. Karumon, salah satu iblis, langsung tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan kegagalan organisasi Fruve. Itihis dan Lulu telah sepenuhnya mengabaikan formasi pertempuran yang membuat semua orang aman dari pertahanan senjata untuk mencoba mendapatkan fragmen asing. Bagaimana mereka bisa merasa senang tentang hal itu? Itu bagus bahwa mereka gagal. Asteris ya, ledakan. Asteris. Senjata Lulu menghantam salah satu robot, membuatnya terbang sebelum meledak sendiri. Dia kemudian melihat ke arah Karumon saat niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Apakah kamu ingin mati? Biasanya, Karumon tidak akan menemukan masalah dengan seseorang dari organisasi Fruve. Tapi saat ini, semua orang menginginkan fragmen itu, termasuk dia. Kenapa kamu tidak mencobanya? Aku yakin semua yang menyerang kita ini akan menunggu untuk melihat bagaimana kita bertarung. Ekspresi Lulu gelap, tapi dia tidak melanjutkan. Dan mengapa kalian semua ada di sini? Tidakkah kalian melihat mereka berdua mengambil salah satu fragmen? Tidak ada yang mencoba mengambilnya dari mereka. Mereka hanyalah dua semut alam pembengkok ruang. Pulanli, kultivator wanita yang masuk bersama Wenri dari ras Minokawa, mengangkat bahu. Ya, kalau begitu tolong beritahu kami. Di mana dua orang yang baru saja kamu sebutkan itu? Apa yang kamu, Itihis baru saja akan berbicara ketika dia akhirnya sadar. Benar saja, Ryan dan Roan sudah pergi. Dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Bab 2161 bekerja normal lagi. Dunia kematian Roan menghilang. Dunia kehidupan Ryan juga menghilang. Indera surgawi dan persepsi ruang alami mereka juga tidak bisa lebih dari 3 meter. Last but not least, mereka tidak punya waktu untuk menggunakan metode pelacakan mereka karena laser dan robot kapal menyerang tanpa henti. Secara alami, tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk mengejar si kembar.
Bahkan Itihis dan Luluh tidak mencoba membunuh si kembar sementara mereka pasti yang paling dekat dengan mereka. Bahkan jika mereka tidak tahu kemana si kembar pergi, bagaimana bisa yang lain? Kemana mereka pergi? Di sana. Tiba-tiba, seseorang menunjuk. Setiap orang melakukan apa yang mereka bisa untuk mengalihkan sedikit perhatian mereka dari pertempuran melawan sistem untuk melihat ke arah yang disebutkan. Benar saja, mereka sekarang bisa melihat Ryan dan Rowan berdiri tidak jauh. Hanya saja mereka berada di dalam penghalang yang sama yang mencegah Itihis dan Luluh mengambil fragmen asing. Di dalam penghalang, Ryan mau tidak mau bertanya kepada Tansan, yang berada di sisinya, melalui pesan rasa surgawi. Apakah itu cukup, Tansan senior? Sebelum si kembar menyerang Hifran dari iblis, mereka memberitahu Tansan bahwa mereka memiliki ide untuk mengambil inti manipulasi Yin Yang mereka sendiri dari fragmen reaktor. Tansan, seperti si kembar, tahu bahwa fragmen berada dalam kondisi buruk saat mereka saling menyerang. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Itu berarti dia hanya bisa mengandalkan si kembar untuk memisahkan fragmen itu, bahkan jika itu berarti si kembar akan mencuri fragmen kapalnya dalam proses itu. Itu pertaruhan. Agar itu berhasil, kekuatan si kembar saja tidak cukup. Ada satu hal lagi yang memungkinkan mereka bergerak cukup cepat untuk mengejutkan Hifran, kontrol gravitasi yang dimiliki Tansan di kapal ini. Saat menggunakan kontrol gravitasi, Tansan bertukar pesan indera surgawi dengan Ryan dan Rowan untuk mengetahui dengan tepat apa dan kapan menggunakannya untuk membantu mereka. Benar saja, si kembar berhasil membunuh Hifran dengan kekuatannya dan bantuan Tansan. Pada saat yang sama, mereka mengambil fragmen alam semesta ini sementara fragmen kapalnya akhirnya kembali normal. Tidak hanya itu, Ryan dan Rowan sama sekali tidak berusaha mengambil fragmen kapalnya. Cukup, kata Tansan, puas. Aku berjuang sebelumnya karena pertarungan antara dua inti manipulasi sangat menghambat kendaliku atas sistem pertahanan. Kalau tidak, saya akan menggunakan penghalang ini untuk melindungi reaktor sejak lama. Apakah Anda benar-benar berpikir beberapa semut alam ruang waktu akan bertahan selama ini di dalam sistem pertahanan jika bukan karena itu? Aku sudah bilang, bahkan ahli alam ketuhanan harus berlutut di depannya. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih padamu karena telah membantu mengamankan reaktor atau memukulmu karena membawa semua orang ini ke sini. Tansan lalu melirik si kembar dengan soketnya yang kosong. Ryan memalingkan muka, menggaruk belakang kepalanya. Dia akhirnya memberitahu Tansan bahwa itu adalah ide mereka untuk memasukkan sebanyak mungkin ahli ke dalam kapal sebelum memasukinya. Seperti yang saya katakan, kami pikir tidak ada lagi orang di kapal ini. Bahwa semua orang telah pergi. Kami membantu mempertahankan reaktor, bukan? Rowan hanya menutup matanya, tidak mengatakan apa-apa. Baik, aku juga akan mencoba mendapatkan asuransi sebanyak mungkin jika aku tahu lawanku semuanya lebih kuat. Membuat mereka mengikuti satu sama lain adalah rencana yang bagus, Tansan menyerah pada masalah itu. Paling tidak, si kembar bisa dipercaya. Dia tahu Ryan dan Rowan bukan idiot. Selama mereka mengambil fragmen asing, seluruh kapal akan kehilangan elemen gelap dan terangnya dan terutama sumber kekuatannya. Namun, mereka tidak melakukannya dan menepati janji mereka. Di luar, para ahli dengan cepat menjadi tenang dan semakin dekat. Sekarang fragmen berada di tangan Ryan, Rowan, dan Tansan, mereka hanya bisa bergabung untuk menyerang ketiganya. Bunuh mereka dulu. Kita bisa memperebutkan pecahan itu setelah mereka mati. Saya pikir Anda harus melihatnya. Rowan membuka matanya, menatap sekelompok ahli yang bersiap menyerang. Saat itulah dia melihat dua sosok di belakang kelompok itu. Salah satu dari mereka tampak diam-diam menggerakkan tangannya, membuat beberapa sinyal menunjuk ke cincin tata ruangnya. Mereka tidak lain adalah Spiegel dan Waremis. Rowan menyipitkan matanya sejenak dan akhirnya mengerti. Setelah itu, dia mengeluarkan token yang diberikan Spiegel dan Waremis kepada si kembar agar mereka dapat menemukan satu sama lain nanti. Tanpa membiarkan siapapun melihatnya, Rowan mengirimkan Divine Sense-nya. Akhirnya, dia bisa melihat beberapa kata terbentuk di dalamnya. Apakah menurut Anda kami memiliki peluang untuk menembus penghalang ini? Novelus B. Com. Rowan mengerti bagaimana token itu bekerja. Itu berbeda dari lencana, smartphone, Ryan. Itu sangat sederhana dan bekerja pada jarak yang sangat kecil. Untungnya, mereka memang cukup dekat. Juga, mudah untuk membalas.
Sekarang setelah kami mendapatkan sebuah fragmen, saya dapat menjamin Anda. Kalian semua akan mati dalam sekejap. Saya sangat menyarankan Anda dan Waremis berhenti menyerang. Aku tahu kamu tidak akan bisa meyakinkan yang lain, jadi kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Spiegel dan Waremis sebenarnya bukan teman, tapi mereka memang ditakdirkan bersama. Itu sebabnya Roan bahkan repot-repot memperingatkan mereka. Spiegel melirik Waremis di sisinya saat mereka melawan pertahanan sistem sebelum memberitahunya apa yang baru saja dikatakan Roan. Waremis kembali menatap Spiegel dan dengan cepat melirik Roan. Namun, dia tidak merenung lama. Kami pergi. Spiegel tidak perlu mendengarnya dua kali. Dia segera meraih bahu Waremis dan menembak kembali ke lubang di langit-langit ruangan, sangat mengejutkan semua orang. Bahkan para malaikat tidak mengerti mengapa Spiegel mundur. Spiegel hanya tersenyum kepada mereka sebelum berkata, saya rasa saya tidak bisa mendapatkan fragmen, jadi saya keluar. Klan saya kecil dan hanya memiliki saya untuk mempertahankan benteng. Tidak ada gunanya memperjuangkan fragmen di dalam tengah kekacauan ini. Pokoknya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sampai jumpa. Begitu saja, dia menghilang ke dalam lubang di langit-langit yang masih belum diperbaiki karena kekuatan fragmen yang membukanya. Pengecut. Lulu mau tidak mau mengutuk Spiegel dan Waremis. Apakah ada orang lain yang mau melarikan diri dan meninggalkan pecahannya? Apakah bosmu akan memaafkanmu jika mereka mengetahuinya? Semua orang saling memandang saat mereka terus menjalankan formasi pertempuran. Pada akhirnya, hanya Spiegel dan Waremis yang pergi. Fragmen itu terlalu berarti bagi semua kekuatan mereka. Itu adalah salah satu dari sedikit hal yang setiap orang bersedia untuk melawan organisasi Fruve. Tan San memandang Roan, yang sedikit mengangguk padanya. Mereka adalah kenalan kita, jadi setidaknya aku harus memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa karena mereka berdua kami menemukanmu, Tan San. Bagaimanapun, terima kasih telah menerima permintaan ini. Tan San sepertinya tidak keberatan. Bukankah itu berarti aku juga berutang pada mereka karena membawamu ke sini? Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berhasil kembali ke lubang di langit-langit itu. Lupakan. Ayah, mereka datang untukmu, kata Luan sambil mengamati semuanya dari jauh dengan matanya. Dia bisa melihat energi asal bergerak di dalam tubuh semua ahli itu, bersiap untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap Roan, dan Tan San, bahkan jika ada penghalang di antara mereka. Tan San mendengarnya dan mau tidak mau memandang semua orang dengan jijik. Orang-orang idiot ini benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya mereka bahwa kedua inti manipulasi itu saling menyerang lebih awal. Oh well, waktu untuk mengakhiri ini. Sistem, aktifkan Realm Suppression. Bab 2162 Penindasan Alam. Ruang reaktor tiba-tiba berubah warna. Rona perak dan emas menutupi seluruh area, termasuk para ahli dalam pertempuran. Mereka semua menggunakan energi asal surgawi mereka untuk membela diri terhadap apapun itu. Namun, itu tidak berguna. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi. Dengan segera, Silver dan Golden Hood tampak melengkung di sekitar Dantian dan core semua orang, dengan cepat mengurangi jumlah Divine Energy dan Origin Energy yang dapat digunakan oleh para ahli di ruangan itu. Horor muncul di wajah semua orang ketika mereka menyadari bagaimana kultivasi mereka ditekan dengan paksa sampai ke alam transformasi jiwa. Tut, 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 tut. Dengan ranah kultivasi yang begitu rendah, apalagi melawan senjata dan robot sistem pertahanan. Para ahli di sana bahkan tidak dapat menahan tarikan gravitasi yang sangat besar yang telah digunakan Tan San jauh sebelumnya dalam pertempuran mereka. Mereka semua jatuh seperti batu ke tanah, hampir tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Hahaha, itu yang kamu dapatkan karena mencoba mencuri apa yang bukan milikmu. Tan San tampak sangat senang dengan tindakannya. Nah, kalian semua bisa mulai memikirkan kehidupan kalian selanjutnya. Tanpa membuang waktu, Tan San segera memerintahkan semua robot dan laser untuk menyerang para pembudidaya. Ledakan. Namun, saat itulah ledakan tiba-tiba Divine Origin Energy datang dari dalam grup. Dua lampu, satu merah dan satu lagi biru, menciptakan bola air dan api yang menyelimuti Luluh dan Itihis. Anggota organisasi Fruve benar-benar memiliki lebih banyak kartu di tangan mereka. Mereka bukan satu-satunya. Meskipun kultivasi mereka ditekan, mereka masih bisa mengakses cincin tata ruang mereka.
Beberapa ahli sangat penting bagi alam asal mereka, jadi mereka membawa harta pelindung yang kuat yang diberikan kepada mereka oleh alam ketuhanan, penatua iblis, dan malaikat agung. Tan San akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak mengharapkannya. Mari kita lihat berapa lama benda ini bisa menyelamatkan hidupmu. Robot dan laser tidak berhenti menyerang kelompok itu. Self-detonation dan sinar elemen terang dan gelap bersinar di mana-mana di dalam ruangan. Asteris ledakan. Itihis dan Lulu bergabung dan menggunakan kekuatan harta mereka untuk meluncurkan serangan lain. Semua laser dan robot di jalan musnah sebelum serangan menghantam penghalang Tan San. Asteris boom, 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 Novelus B. Com. Dan lebih banyak serangan dari harta karun Divinity Realm level semacam ini juga menghantam penghalang. Kekuatan gabungan dari semua serangan ini pasti melampaui apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli Divinity Realm sendirian. Namun, Tan San menyaksikan semuanya dengan senyum jeli yang mengejek. Idiot. Jika kekuatan seperti itu cukup untuk menembus penghalang Yin Yang, pemimpinmu akan menggunakan kekuatan mereka untuk membuka paksa penghalang yang melindungi pesawat luar angkasa ini di luar. Memang, penghalang yang digunakan Tan San setelah fragmen asing distabilkan sama kuatnya dengan penghalang di luar. Tidak, itu bahkan lebih kuat karena kedekatannya dengan sumber listrik. Tidak masalah berapa banyak serangan yang mengenainya. Penghalang Yin yang tidak bergerak 1 mm pun, saya pikir Anda harus melihatnya. Itihis dan Lulu kemudian muncul tepat di depan penghalang yang melindungi si kembar dan Tan San, serta reaktor, sebelum lebih memusatkan kekuatan mereka. Semua energi harta api dan air mereka terfokus pada satu titik, siap melancarkan serangan lain. Tan San memperhatikan itu dan terus menggunakan sistem pertahanan untuk menyerang keduanya. Dia yakin kekuatan harta itu tidak akan bertahan lama. Itihis dan Lulu tampaknya tidak khawatir. Begitu mereka siap, mereka segera meluncurkan serangan mereka, yang langsung menuju penghalang. Tan San tidak bergerak dan bersiap untuk menyingkirkan para ahli yang tidak memiliki harta perlindungan seperti itu terlebih dahulu. Namun, pada saat inilah Ryan dan Roan mengobrak-abrik tubuh jelinya, sangat mengejutkannya. Apakah kamu akan mengkhianatiku? Tan San langsung bertanya dengan Divine Sense Message. Dia benar-benar tidak percaya si kembar akan melakukan itu padanya. Ryan dan Roan tidak menjawab sebelum mereka pergi dengan Tan San, yang dibawa dengan lengah. Kabom. Saat itulah ledakan besar terjadi tepat di tempat Ryan, Roan, dan Tan San berdiri beberapa saat yang lalu. Tan San bukan idiot. Dia menjaga hubungannya dengan sistem pertahanan, yang baru saja akan dia gunakan untuk menyerang si kembar dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, melalui sensor sistem itulah dia melihat bagaimana serangan Itihis dan Lulu mencapai tempat dia berdiri sebelumnya. Ini. Si kembar kemudian melepaskan Tan San sebelum Ryan menepuk punggungnya. Bagaimana kami bisa mengkhianatimu? Kami tidak pernah kembali pada kata-kata kami. Tan San merasakan hawa dingin menjalari tubuh jelinya saat dia melihat ledakan besar elemen air dan api di dalam penghalang Yin Yang. Jika si kembar tidak menariknya dari sana tepat waktu, dia akan mati rasa sekarang. Orang tidak boleh lupa bahwa meskipun Tan San memiliki kendali penuh atas sistem pertahanan, dia masih hanya seorang ahli tahap tengah realem bending ruang. Setiap ahli alam ruang waktu di sana dapat membunuhnya dengan mudah, apalagi ketika mereka menggunakan harta yang melampaui level itu. Bagaimana mungkin? Roan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, kami juga tidak tahu. Namun, Anda membiarkan kekuatan sistem pertahanan menghindari Anda. Setelah Anda menekan semua kultivasi mereka ke alam transformasi jiwa, mereka segera menggunakan harta itu. Namun, mereka tidak mencoba melarikan diri bahkan dalam situasi ini tetapi malah menyerang. Menurut Anda mengapa mereka melakukan itu? Wajah jeli Tan San menunjukkan ekspresi penilaian diri yang buruk. Bagaimana mungkin saya, Tan San Tansin, tidak melihatnya? Aku sudah pergi terlalu lama dari medan pertempuran, sepertinya. Dalam situasi itu, para ahli alam ruang waktu tidak mencoba melarikan diri tetapi menyerang. Tidak masalah bagaimana Anda melihatnya. Mereka harus memiliki rencana untuk menangani penghalang Yin Yang Anda tempatkan, Ryan melanjutkan kata-kata Roan. Tan San mengangguk sambil memeriksa Itihis dan Lulu. Sesaat kemudian, dia mengerti mengapa serangan mereka mengabaikan penghalang. Faktanya, serangan mereka tidak mengabaikan penghalang. Sebaliknya, penghalang terbuka untuk membiarkan serangan mereka lewat.
Tan San kemudian melihat sekeliling sebelum matanya tertuju pada seseorang yang tersembunyi di dalam para ahli. Jadi, aku tidak sendirian. Bab 2163 Selamat. Zush. Saat berikutnya, Tan San menggunakan kontrol gravitasi ruangan untuk pergi bersama Ryan dan Roan. Tentu, si kembar membantunya sebelumnya, tapi dia masih lebih cepat saat menggunakan sistem pertahanan sekarang setelah dia kembali ke kewaspadaan tinggi. Ledakan. Serangan lain datang, kali ini dari salah satu iblis yang juga menggunakan beberapa harta untuk meningkatkan kekuatannya. Ziu. Namun, dia tidak mengenai apa-apa dan jatuh dalam rentetan serangan laser, yang terpaksa dia pertahankan alih-alih terus mengejar Tan-san. Tan-san muncul kembali di sudut lain ruangan. Matanya kemudian terfokus pada manipulasi inti reaktor, fragmen. Pada saat itu, pakar organisasi Fruve menggunakan celah di penghalang Yin yang untuk masuk ke dalam, mencoba merebut fragmen asing. Adapun si kembar, mereka hanya mengamati. Mereka memang menerima subquest untuk menghancurkan pecahan itu. Namun, apalagi fakta bahwa mereka tidak tahu apakah itu mungkin. Ada juga masalah di mana mereka akan mengutuk Tan-san untuk terjebak di alam semesta ini alih-alih memiliki kesempatan untuk kembali ke alam semesta sendiri. Sebanyak mereka menginginkan lebih banyak Destiny Points, mereka tidak mau melawan keyakinan mereka untuk itu. Itu sebabnya mereka tidak pernah mencoba menggunakan metode apapun untuk memulai dan hanya membantu Tan-san. Pencabutan gesekan. Permintaan diterima. Tiba-tiba, Lulu dan Itihis merasakan tubuh mereka didorong menjauh dari fragmen asing, tidak mampu menstabilkan tubuh mereka bahkan dengan bantuan harta karun. Namun, itu tidak berlangsung lama. Pencabutan gesekan dinonaktifkan. Aku tahu itu. Tan-san fokus pada pria yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa kamu memiliki izin yang begitu tinggi di kapalku, tetapi jangan berpikir aku tidak bisa menghentikannya. Sistem, batalkan semua peringkat di bawah mayor di reaktor dimensi Yin Yang. Permintaan diterima. Pada saat yang sama, Tan-san pergi sekali lagi sambil menarik si kembar bersamanya untuk menghindari serangan lain dari para ahli lainnya. Kali ini, penghalang Yin Yang di sekitar fragmen asing tertutup sepenuhnya, tidak terbuka lagi. Persetan, Lulu dan Itihis mengutuk dengan keras, merasakan basis kultivasi mereka ditekan sekali lagi. Pakar yang tersembunyi di dalam kelompok itu sebenarnya bukan anggota organisasi mereka. Dia bahkan tidak hidup untuk memulai. Dia lebih seperti boneka yang dibawa oleh anggota organisasi Fruve ke dalam cincin tata ruang mereka. Namun, boneka itu memiliki garis keturunan dan yang terpenting, ia memiliki salah satu kartu identitas pesawat luar angkasa. Itu sekali lagi membuktikan bahwa organisasi Fruve benar-benar tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada orang lain. Lulu dan Itihis tidak tinggal di sana. Kekuatan harta mereka tidak sekuat lempeng darah iblis Penatua, jadi pasti tidak bisa bertahan lama. Melihat bahwa Tan-san benar-benar membatalkan level pembersihan boneka mereka, mereka terpaksa mundur. Zush. Mereka dengan cepat meraih boneka itu dan berlari melalui lubang di langit-langit, atau begitulah yang mereka inginkan. Bang. Saya pikir Anda harus melihatnya. Saat mereka akan melewati lubang yang digunakan Spiegel dan Waremis, mereka malah menabrak dinding. Apa ini? Saat itulah lubang itu menghilang dari pandangan mereka. Setelah Tan-san membiarkan Waremis dan Spiegel pergi, dia menggunakan sistem tersebut untuk memproyeksikan lubang holografik pada yang asli. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan reaktor yang sekarang sudah stabil untuk memperbaiki lubang asli di belakang hologram. Sederhananya, lubang itu sudah lama hilang. Apa ini? Ini tempat kalian semua mati. Kekuatan sistem pertahanan semakin meningkat saat Tan-san terbiasa dengannya. Pada titik tertentu, dia bahkan tidak perlu menghindari apapun. Kontrolnya atas semua senjata dan robot saja terbukti tidak mungkin bagi ahli manapun di sana untuk mencoba menyerangnya. Beberapa mencoba meledakkan pintu tempat robot itu berasal, hanya untuk mengetahui bahwa pintu itu bahkan lebih tahan daripada yang lain yang telah mereka hancurkan sejauh ini. Yang lainnya masih serakah, mencoba mendobrak penghalang Yin Yang untuk merebut pecahan itu sebelum kekuatan harta mereka habis. Adapun Lulu dan Itihis, mereka mengerti bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melenyapkan Tan-san, jadi mereka bersikeras menggunakan segala yang mereka miliki untuk mencoba menangkap jeli itu. Tapi itu semua sia-sia.
Para ahli meninggal satu demi satu sementara penyerangan menjadi semakin gelisah. Berbeda dari si kembar, tidak satupun dari mereka bisa memasuki alam dimensi mereka. Bahkan jika mereka bisa, Tansan akan menghancurkan mereka dengan kekuatan ruang kapal. Ryan, Rowan, dan Luan hanya melihat semua yang terjadi dari jauh. Karena mereka tidak menyerang, yang lain tidak peduli dengan mereka sejak awal. Belum lagi bahkan jika mereka melakukannya, Ryan dan Rowan akan menghilang begitu saja dari pandangan mereka. Anehnya meskipun, seseorang tampaknya menemukan jalan keluar. Di sudut lain ruang reaktor berdiri binatang iblis dalam bentuk manusia yang menggunakan harta rasnya untuk menyelinap pergi dari serangan itu sejenak. Setelah itu, dia mengeluarkan permata hijau dari cincin tata ruangnya, yang segera dia hancurkan dengan tangannya. Asteris retakan. Asteris. Sangat mengejutkan Tansan, ruang di sekitar Demon Beaster itu pecah sebelum tangan hijau kerangka keluar. Dia merasa konyol karena pembatasan ruang angkasa masih berlaku. Seharusnya tidak mungkin membuka celah di Fabric of Space, terutama di ruang reaktor. Meskipun demikian, sudah terlambat. Tangan Skeletal Green meraih Demon Beast itu dan menariknya ke dalam. Semua ahli lainnya mencoba bergegas ke gerbang itu tetapi tidak dapat tiba tepat waktu. Gerbang ditutup tepat di depan mereka saat Demon Beast dan Skeletal Hand menghilang. Lulu dan Itihis saling memandang dan mengangguk. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan fragmen asing. Yang terpenting, mereka harus melaporkan kepada atasan mereka bahwa Spaceship masih memiliki orang yang selamat dan orang yang selamat dengan izin yang lebih tinggi daripada yang dimiliki boneka mereka. Organisasi Fruve memang penuh dengan sumber daya, jadi keduanya juga membawa harta karun dengan efek yang mirip dengan yang digunakan binatang iblis itu. Bahkan lebih mudah bagi mereka karena tampilan Demon Beast menarik perhatian semua orang, memfasilitasi pelarian mereka. Dua celah lain di ruang muncul di dekat mereka, yang segera mereka gunakan untuk melompat ke dalam, meninggalkan semua orang. Binatang iblis dan Fruves adalah satu-satunya yang memiliki kartu truf seperti itu. Sisanya tidak seberuntung itu dan hanya bisa menemui akhir nasib mereka di dalam ruang reaktor. Mereka mati seperti lalat, tidak mampu melakukan perlawanan yang berarti, Nov Epsilon Lus B. Com. Melihat semua orang yang seharusnya mati akhirnya turun, Tansan menghentikan sistem pertahanan di ruangan sambil melihat dua sosok menyesal di tanah. Ryan, Rowan, dan Luan muncul di sampingnya beberapa saat kemudian, melihat sosok yang sama. Tansan lalu melirik si kembar sebelum bertanya, apakah ini cukup? Si kembar mengangguk. Terima kasih sekali lagi, Senior Tansan. Alasan kedua sosok itu selamat bukan karena kuat tapi karena Tansan sengaja menyelamatkan mereka. Ryan dan Rowan telah mengiriminya Divine Sense Message, memintanya untuk membiarkan mereka hidup. Karena si kembar menyelamatkannya sekali lagi beberapa saat yang lalu, Tansan jelas harus membalas budi, jadi dia melakukan apa yang mereka minta. Namun, kamu akan menjadi orang yang berurusan dengan keduanya. Tidak masalah, Ryan dan Rowan mengangguk. Saat ini, mereka sedang melihat Pulanli dan Werin, sang pembudidaya dan Minokawa. Mereka punya rencana untuk keduanya. Bab 2165 dikirim. Tansan kemudian memecah kesunyian. Itu benar. Alam semesta lingan kita cukup kuat, jadi kita pernah menginvasi dan menaklukkan alam semesta lain di masa lalu. Jelas ada yang dihancurkan. Yang mengatakan, saya tidak akan terkejut jika fragmen ini berasal dari beberapa yang dihancurkan, atau menaklukkan alam semesta. Ryan memikirkan sesuatu. Apakah alam semesta dapat terus ada jika sumber kekacauannya dicuri? Dia tahu bahwa pesawat luar angkasa ini datang ke alam semesta mereka untuk sumber asal kekacauan, tetapi jelas, sesuatu terjadi dan menghalangi hal itu terjadi. Tansan menganggukkan tubuh jelinya. Ya, hanya saja Anda bisa melupakan siapapun yang pernah berkultivasi lagi di sana. Itu akan menjadi semesta di mana hanya manusia yang bisa eksis. Ini adalah tempat yang cukup menyedihkan jika Anda bertanya kepada saya. Tapi sekali lagi, jika Anda tidak melakukannya bahkan tahu kultivasi itu mungkin, maka itu tidak membuat banyak perbedaan. Itulah nasib alam semesta tersebut. Ryan jelas memikirkan bagian lain dari alam semesta mereka, di mana tidak ada energi surgawi atau spiritual. Tidak ada orang di sana yang tahu tentang kultivasi, jadi mereka tidak bisa melewatkan apa yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Dia juga berpikir bahwa begitu Extinction Sphere muncul,
tidak akan ada yang melawannya seperti yang dilakukan Solgem. Mau tak mau Luan bertanya pada Ryan dan Rowan melalui Divine Sense Message. Jadi, apakah kita benar-benar akan membiarkan fragmen asing ini apa adanya? Jika kita bisa menghancurkannya, akan ada tambahan 1 juta poin takdir, bukan? Rowan menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu apakah kami bisa menghancurkannya. Bahkan jika kita melakukannya, itu berarti Tansan tidak akan bisa melompat mundur. Itu tidak mungkin. Luan samar-samar tersenyum menanggapi. Ayah kejam, tidak diragukan lagi. Tapi bukannya dia tidak punya hati, pikir Luan pada dirinya sendiri. Rowan masih mengkhawatirkan hal lain. Tansan, benda apa yang menonaktifkan kemampuan sistem itu? Secara alami, Tansan mengingat wayang yang sepertinya mampu mengubah konfigurasi ruang reaktor seperti dirinya. Benda itu membawa darah di dalam dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi itu dibuat dengan darah seseorang yang pernah menjadi pejabat tinggi kapal ini. Itu juga membawa kartu identitas orang itu. Tansan kemudian memerintahkan, sistem menampilkan informasi anggota kru yang berada di ruangan ini sebelumnya selain Kopral yang saya beri nama. Permintaan diterima. Poret Perel. Nomor ID, 074T560A. Navigator kelas 1. Tansan melihat informasi yang ditampilkan di depannya. Poret Perel. Aku merasa seperti pernah melihat orang ini sebelumnya. Yah, dia adalah seorang navigator kelas 1, jadi kita mungkin pernah bertemu di masa lalu selama beberapa konferensi rute. Oh, benar, anak itu. Tansan mengingat jeli lain dari rasnya. Sepertinya dia tidak terlalu beruntung ditangkap, lanjutnya. Dia mendapat pangkat yang cukup tinggi di ketentaraan dalam waktu singkat. Kultivasinya tidak setinggi itu, tapi dia pasti tahu bagaimana melakukan pekerjaannya. Sayang sekali, sayang sekali. Dengan darah, maksudmu jeli yang menyusun tubuhmu ini, kan? Ryan hanya bisa bertanya balik. Siapa yang kamu katakan memiliki jeli sebagai tubuh? Tansan tampaknya tidak senang dengan ucapan itu. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi evolusi tubuh kita. Kita bisa mengambil bentuk atau bentuk apapun untuk mengoperasikan kontrol sesuai keinginan kita. Belum lagi bentuk ini beberapa kali lebih tahan terhadap cedera daripada yang kalian harapkan menjadi. Saya pikir Anda harus melihatnya. Begitu. Maaf untuk itu, Senior Tansan, Ryan tersenyum sambil meminta maaf. Aku merasa kamu sama sekali tidak merasa menyesal. Tansan jelas melihat senyuman di wajah Ryan. Ngomong-ngomong, aku sudah mencabut otoritas benda itu. Adapun Poret Perel, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku ragu dia masih hidup. Jika ya, dia mungkin akan dibawa ke sini, Rowan menyimpulkan. Tepat sekali, Tansan juga berpikiran sama. Jadi, Tansan senior, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ryan bertanya pada Tansan. Tansan sudah mengetahui tujuan selanjutnya. Sudah kubilang, aku akan mengaktifkan pendorong dimensi dan mencoba untuk melompat ke dok perbaikan multi pesawat terdekat. Sistem, dapatkah suar kapal mendeteksi dok perbaikan di dekatnya? Mencari, tanda hubung novelusb.com. 3 opsi tersedia, Trindak Forces, Lupis Alliance, dan Castrum Independent Docks. Peringatan, melompat ke dermaga ini tidak disarankan karena pendorong dimensi rusak parah atau sudah terlalu lama tidak berfungsi. Tansan mengabaikan pesan itu sebelum melihat kembali ke si kembar. Bagaimana dengan kalian berdua? Sekarang binatang iblis dan 2 pembudidaya itu melarikan diri, semua orang akan tahu bahwa kamu memiliki fragmen alam semesta yang kamu bicarakan. Mereka sepertinya sangat ingin mengambilnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin datang dengan saya? Ada risiko kematian ketika saya mencoba untuk melompat, tetapi jika berhasil, Anda tidak perlu khawatir ada orang yang mengejar Anda lagi. Dari apa yang saya lihat, alam semesta ini masih belum memiliki teknologi untuk membiarkan penghuninya melarikan diri dari cangkangnya. Ryan dan Rowan segera menggelengkan kepala. Terima kasih, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan di alam semesta ini. Mungkin suatu hari nanti kita memang akan meninggalkan tempat ini, tetapi tidak hari ini. Tansan tidak keberatan. Begitukah? Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke alam semesta Lingan. Jika kamu memutuskan untuk pergi, kamu bisa mencoba menemukanku di sana. Jika aku tidak mati saat mencoba pergi ke sana, tentu saja. Hahaha. Si kembar dan Luan mengangguk. Kami akan melakukannya.
Tan San memutuskan untuk bersiap setelah itu. Baiklah, kamu bisa mengurus barang-barangmu sekarang. Aku butuh beberapa jam untuk mengaktifkan spaceship, jadi pastikan untuk pergi ke Realm of Gods yang kamu bicarakan sebelum aku berangkat. Bagaimana dengan para ahli yang masih di luar? Ryan bertanya-tanya karena dia tahu ada lebih banyak peserta eksplorasi ini yang tidak muncul di ruang reaktor. Mereka bukan masalahku, Tan San tidak peduli. Bagaimanapun, kamu memiliki pangkat kopral, jadi kamu dapat meminta kapal untuk membantu mereka jika kamu mau. Baiklah, aku pergi. Pada saat berikutnya, kelompok si kembar merasakan ruang di sekitar mereka berubah sebelum diselimuti cahaya perak. Tan San telah menggunakan otoritasnya untuk memindahkan si kembar. Mereka bisa melawan dan mencegah hal itu terjadi tetapi tidak melakukannya. Lain kali mereka tahu, mereka sudah keluar dari sektor. Bab 2166 kontak. Sistem, di mana kita saat ini? Ryan segera menggunakan otoritasnya untuk menanyakan sistem. Sektor 29C wilayah kedua. Ryan mengangguk sebelum menatap Roan dan Luan. Baiklah, kita masih di wilayah kedua. Yah, tentu saja, Tan San memberitahu kami bahwa kamu tidak bisa berteleportasi terlalu jauh tanpa menggunakan platform. Roan memikirkan sesuatu sebelum berbicara dengan sistem. Sistem, temukan dua makhluk yang meninggalkan ruang reaktor melalui lubang di langit-langit. Mencari. Target ditemukan. Segera, video holografik muncul di depan mereka, menunjukkan Spiegel dan Waremis berjuang melalui senjata dan robot sistem pertahanan. Sekarang mereka sendirian, hal-hal menjadi lebih sulit, terutama karena mereka masih berada di wilayah kedua yang sangat terlindungi. Dari kelihatannya, keduanya tidak akan bertahan lama. Sistem, hentikan semua upaya pertempuran melawan target ini. Juga, buka saluran di mana kita dapat berbicara dengan mereka, perintah Ryan dengan cepat setelah melihat itu. Permintaan diterima. Di tempat lain, Spiegel baru saja menghancurkan robot lain sebelum melompat menjauh untuk menghindari ledakan diri robot tersebut. Dia kemudian berbalik dan melihat Waremis berhasil menyingkirkan laser yang menembaki mereka juga. Tapi itu belum berakhir. Saat mereka mencoba keluar, lebih banyak robot muncul dari beberapa pintu masuk. Namun, saat mereka hendak melanjutkan pertempuran, semua robot dan laser berhenti menembaki mereka. Mereka saling memandang, bingung. Tentu saja, mereka sedang tidak ingin tahu mengapa itu terjadi dan dengan cepat pergi. Keduanya tidak pergi jauh. Itu karena setelah bergerak hanya beberapa puluh meter, sebuah video hologram muncul tepat di depan mereka. Awalnya, mereka mundur dan bersiap untuk menyerang video itu. Lagi pula, mereka tidak tahu video apa yang akan dimulai, dan fakta bahwa video itu muncul tepat di jalur mereka mungkin berarti video itu akan menyerang mereka. Namun, sedetik kemudian, mereka melihat gambar si kembar. Tunggu, ini kalian berdua. Ryan tertawa di sisi lain video. Hahaha, senang melihat kamu masih memegang milikmu sendiri, Senior Spiegel, Senior Waremis. Waremis maju selangkah sambil tetap waspada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan mereka yang kami tinggalkan? Apakah Anda menghubungi kami sebelum menyelesaikan pekerjaan? Ryan langsung menggelengkan kepalanya. Jauh dari itu, senior dan kami memiliki takdir bersama. Selain itu, berkat kamu kami menemukan banyak keberuntungan di pesawat luar angkasa ini. Apalagi mencoba menyingkirkanmu. Kamilah yang menghentikan sistem pertahanan dari menyerang. Saya pikir Anda harus melihatnya. Waremis dan Spiegel masih skeptis. Benarkah? Ryan mengangguk. Ya, aku sudah memerintahkan sistem pertahanan untuk tidak menyerangmu lagi. Namun, kamu harus menahan diri untuk tidak mendekati ruangan tempat kamu melihat fragmen Yayasan Alam Semesta. Sistem pertahanan ruangan itu berada di luar wewenang kami, jadi kami tidak bisa berhenti itu dari membunuh kalian berdua seperti membunuh orang lain. Ini sudah merupakan peregangan untuk menghentikan sistem pertahanan saat kalian begitu dekat dengan ruangan itu. Spiegel menarik napas dalam-dalam sebagai tanggapan. Jelas, setiap waktu untuk beristirahat dipersilakan saat ini. Baik, aku percaya kamu mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula kita tidak bisa melakukan hal lain. Jadi, maukah menjelaskan apa yang terjadi di sini? Apa itu spaceship? Ryan merenungkan sedikit tentang apa yang bisa dan tidak bisa dia bicarakan sebelum menjawab.
Hal-hal seperti ini adalah kapal yang mampu melakukan perjalanan di antara alam semesta yang berbeda. Fragmen yayasan alam semesta yang kamu lihat di ruang reaktor adalah sumber kekuatan untuk seluruh kapal ini. Ya, aku tahu, itu sangat besar untuk sesuatu yang bergerak, tapi begitulah adanya. Ini, Spiegel dan Waremis terkejut. Benda ini dapat meninggalkan alam semesta ini. Apakah Anda tahu apa artinya jika makhluk di luar mengetahuinya? Ryan mengangkat bahunya. Jangan khawatir. Aku jamin setidaknya organisasi Fruve sudah mengetahuinya. Sepertinya mereka satu-satunya yang tahu apa yang mereka cari ketika mereka tiba di tempat ini. Mereka bahkan punya semacam boneka yang mampu mengendalikan sistem kapal ini sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa mereka telah menyentuh anggota awak kapal ini di masa lalu. Spiegel dan Waremis bahkan lebih terkejut lagi. Orang-orang dari Fruves itu benar-benar tidak bisa diremehkan, Novellus B, C Omicron M. Semua orang ingin menemukan rahasia untuk melampaui kultivasi alam ketuhanan. Ada yang percaya pecahan itu bisa jadi kuncinya. Namun, ada juga yang percaya akan mungkin menemukan jawabannya jika mereka meninggalkan alam semesta ini. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil melakukannya. Bukankah itu berarti kapal ini bisa menjadi satu-satunya pilihan mereka? Lagi pula, siapa yang tahu di mana semua fragmen itu berada? Spiegel dan Waremis mengetahuinya, begitu pula si kembar. Jadi, apa yang terjadi setelah kita pergi? Apakah kamu membunuh semua orang di sana? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, dua orang dari organisasi Fruve dan binatang iblis dari alam dewa berhasil melarikan diri. Aku ragu mereka ada di kapal atau di dekatnya lagi. Bagaimana dengan fragmen yayasan semesta? Kami tahu kalian berdua mengambil salah satu fragmen. Apakah kalian mengambil yang lain juga? Waremis langsung ke intinya. Tidak ada gunanya mengatakan mereka tidak mengambilnya karena semua orang melihat acara tersebut. Kami memang mengambil salah satu fragmen. Namun, fragmen lainnya masih ada. Anda mungkin sudah menebaknya. Kami menemukan seseorang di kapal ini yang merupakan bagian dari anggota kru asli. Setelah kami bertukar bantuan, jeli itu memungkinkan kami untuk mengambil fragmen ini sambil meninggalkan yang lain. Waremis merenung sedikit. Baiklah, jadi kamu memiliki fragmen of the Universe Foundation sekarang. Juga, ada orang yang tahu bahwa kamu mendapatkannya. Apa yang kamu rencanakan? Sepertinya kamu tidak ingin menutup mulut. Tepat, Ryan mengkonfirmasi kata-katanya. Bab 2167 dari luar. Alasan saya menghubungi Anda bukan hanya untuk mengatakan bahwa sistem pertahanan tidak akan menyerang lagi. Ini juga untuk mengatakan bahwa pesawat luar angkasa ini akan melompat keluar dari semesta ini, Ryan memperingatkan Waremis dan Spiegel. Apa? Secara alami, kedua malaikat itu tidak mengharapkan itu. Kapan? Dalam beberapa jam, jelas Ryan. Dalam beberapa jam, kapal ini akan berusaha untuk meninggalkan alam semesta ini. Namun, karena kerusakan yang dideritanya, ada kemungkinan besar akan meledak. Saya mungkin tidak perlu memberitahu apa yang akan terjadi pada siapapun di dalamnya jika itu terjadi, kan? Warem mengangguk. Ini pasti kematian pasti. Adapun apakah dia percaya kata-kata Ryan bahwa kapal itu mungkin meledak atau tidak, dia tidak mengatakannya. Jadi, mengapa kamu memberitahu kami ini? Karena kami tidak benar-benar ingin kalian berdua mati, Ryan mengatakan yang sebenarnya. Kami akan memerintahkan kapal ini untuk menunjukkan jalan menuju platform teleportasi. Di sana, Anda akan dapat mengambil gerbang tata ruang yang akan membawa Anda langsung ke alam surga. Tentu saja, jika Anda ingin mencoba dan meninggalkan alam semesta ini, Anda dapat tetap berada di kapal dan mengambil kesempatan Anda. Rowan dan saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan di alam dewa, jadi kami tidak akan menemani Anda jika Anda memutuskan demikian. Waremis segera menggelengkan kepalanya. Kami memiliki klan kami yang tidak mungkin kami tinggalkan. Kami secara alami akan tinggal. Ryan sudah mengharapkan itu. Baiklah, sistem, tunjukkan arah yang harus diambil oleh keduanya untuk tiba di platform teleportasi terdekat yang mampu mengirim mereka ke alam surga. Benar saja, banyak panah holografik muncul di sekitar Waremis dan Spiegel, menunjukkan jalan yang harus mereka ambil. Ini adalah fitur yang cukup nyaman dari sistem Anda ini. Ngomong-ngomong, Anda tahu mengapa kami datang ke tempat ini, bukan? Ryan dan Rowan mengangguk.
Anda mencari sumber daya yang dapat membantu Spiegel mencapai tingkat malaikat tertinggi. Tepat, Waremis senang mereka masih ingat. Sayangnya, selain beberapa bahan aneh, kami tidak menemukan yang lain. Selain itu, kami hanya memiliki begitu banyak ruang di cincin tata ruang kami, jadi kami tidak dapat membawa sampah apapun. Tidak bisakah Anda membantu kami menemukan sesuatu yang dapat membantu kita? Saat itulah Roan memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang sudah lama dia penasaran. Bisakah Anda pertama-tama menjelaskan kepada kami apa yang terjadi di alam surga? Setelah apa yang telah kami lihat sejauh ini, cukup jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua malaikat lainnya. Mengapa saya merasa mereka hanyalah boneka? Waremis menyipitkan matanya, memikirkannya sejenak. Spiegel kemudian menyentuh bahunya dan mengangguk padanya. Ini tidak seperti itu akan memperburuk keadaan jika mereka tahu. Para petinggi dari alam tinggi lainnya pasti sudah mengetahuinya. Waremis menghela nafas dan mengangguk pada akhirnya. Baiklah, intinya adalah bahwa ras malaikat tidak pernah berkomitmen seperti ini pada penyebab alam surga. Kami memang jauh lebih berbelas kasih daripada iblis atau penggarap, tapi jelas tidak sampai pada titik di mana kami akan memberi hidup kita untuk orang lain semudah itu. Spiegel melanjutkan. Semuanya dimulai jutaan tahun yang lalu. Saat itulah pria itu mencapai level malaikat tertinggi. Saya pikir Anda harus melihatnya. Orang itu, Ryan dan Roan teringat sesuatu. Apakah kamu berbicara tentang malaikat agung yang kamu tidak tahu namanya? Setelah kupikir-pikir, Spiegel sepertinya sedikit linglung ketika dia melihatnya sebelum kita memasuki pesawat luar angkasa. Spiegel merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia memikirkannya. Untungnya, Waremis ada di sana untuk membangunkan saya. Ya, itu orang yang sedang kita bicarakan. Kita tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau semacamnya. Yang kita tahu adalah bahwa alam surga berubah dengan penampilannya. Tidak menghitung beberapa pengecualian seperti klan kami, semua ras malaikat di alam surga tampaknya telah dicuci otak. Itu menjadi entitas yang tampaknya ada semata-mata demi wilayahnya, terlepas dari biayanya. Petik 2. Jadi aku benar, tambah Roan. Kenapa itu hanya mempengaruhi malaikat? Kami tidak tahu, Waremis mengambil dari sana. Kami telah mencari jawaban untuk waktu yang sangat, sangat lama. Leluhur klan kami mewariskan misi ini kepada kami dari generasi ke generasi. Bagi saya telah bertanggung jawab atas klan selama sekitar sepertiga waktu, sejak peristiwa itu. Sepertiga. Ryan terkejut. Kamu bilang sudah jutaan tahun sejak dimulai, kan? Apakah kamu sudah hidup selama ini? Tidak, itu tidak benar. Seseorang hanya menjadi benar-benar abadi setelah memasuki alam ruang waktu. Kamu pasti berada di alam ruang elemental, jadi kamu seharusnya tidak bisa hidup selama ini. Luan kemudian menebak dari samping. Dia adalah reinkarnasi, kan? Baru sekarang Waremis dan Spiegel menyadari kehadiran Luan. Siapa ini? Jangan khawatir, kamu bisa mempercayainya, kata Roan seperti itu. Lagi pula Waremis dan Spiegel tidak punya banyak pilihan. Terserah. Bocah itu benar. Aku adalah reinkarnasi dari salah satu leluhur klan kita. Itu sebabnya aku memegang posisi lebih tinggi di klan daripada Spiegel sendiri. Ryan dan Roan telah bereinkarnasi, jadi tidak sulit untuk mempercayai Waremis. Jadi begitu, bagaimanapun, situasi alam surga tampaknya cukup serius, dan pada saat yang sama tidak. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk menyerang dunia bawah sekarang. Waremis tidak menyangkal hal itu. Mungkin kamu benar. Kami juga berpikir berkali-kali tentang apakah kami salah atau benar. Tapi pada akhirnya, kami masih lebih memilih semua orang untuk memiliki kehendak bebas. Itulah mengapa kami melawannya, itulah mengapa kami ingin bertarung. Sayangnya, kami tetap diam sampai sekarang karena kami tidak pernah menemukan cara untuk mematahkan kutukan yang dialami para malaikat ini. Kami tidak dapat mengetahui bagaimana para malaikat dimanipulasi. Percayalah, kami telah mencoba segala sesuatu yang dapat Anda bayangkan dalam alam semesta ini. Ryan, Roan, dan Luan harus mengakui bahwa dia benar. Setelah sekian lama, tidak ada yang bisa menemukan jawaban untuk itu. Namun, Ryan tiba-tiba punya ide. Kamu telah mencoba segalanya di alam semesta ini, tetapi apakah kamu pernah mencoba sesuatu dari luar alam semesta ini? Bab 2168 Alternatif. Spiegel dan Waremis terkejut. Apa maksudmu?
Rayana tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengajukan pertanyaan pada sistem. Sistem, berdasarkan percakapan yang baru saja saya lakukan, apakah ada cara untuk memverifikasi apakah seseorang sedang dikendalikan atau dikendalikan sebagian? Ryan juga berpikir untuk menggunakan Sister Orb untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Namun, tidak ada gunanya hanya bisa membantu satu atau dua malaikat. Selain itu, Ryan ingin mereka berutang budi pada mereka. Berdasarkan informasi yang diberikan, sistem akan membutuhkan satu spesimen ras yang dikendalikan dan satu spesimen serupa yang tidak berada di bawah pengaruh kendali luar tersebut. Spesimen harus dibawa ke salah satu nanotech sick base, di mana peralatan yang diperlukan untuk analisis tersedia. Ini adalah opsi tercepat yang dapat disediakan sistem. Opsi lebih lambat terdiri dari Ryan menghentikan sistem di sana. Apakah opsi yang lebih lambat akan memakan waktu lebih dari beberapa jam? Itu akan tergantung pada gawatnya situasi. Umumnya, pekerjaan yang berkaitan dengan mind or soul control membutuhkan waktu beberapa hari hingga beberapa tahun untuk diselesaikan dengan baik. Sistem juga memiliki batasnya dan tidak dapat menjamin solusi. Bagaimana dengan opsi pertama? Ryan bertanya sekali lagi. Tansan akan melompat dengan kapal dalam beberapa jam, jadi mereka tidak punya waktu selama itu. Itu juga tergantung pada situasinya. Namun, ketika spesimen sehat dari ras yang sama diberikan, sistem akan memiliki kesempatan untuk membandingkan hasil. Mungkin perlu beberapa menit hingga beberapa jam hingga beberapa hari. Sistem tidak dapat memberikan jawaban pasti tanpa analisis. Rowan melirik Ryan. Mengapa kamu ingin ikut campur dalam omong kosong ini? Ryan tersenyum sebagai jawaban. Bukankah itu sudah jelas? Setidaknya masih ada satu fragmen di tangan para malaikat. Bagaimana keadaannya? Kita mungkin akan melawan seluruh ras malaikat di masa depan karena mereka semua merasa seperti saudara dan saudari yang disumpah. Tapi, jika kita memberi klan Waremis cara untuk menyelesaikan kendali ini, saya yakin itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi kita di masa depan. Siapa tahu? Kami bahkan mungkin mendapatkan fragmen itu sebagai ucapan terima kasih atas layanan kami. Rowan menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apapun yang menentang rencana itu. Mereka masih punya beberapa jam, dan proses kembali ke alam dewa tampaknya cukup mudah. Baiklah, lakukan sesukamu. Tapi kalau butuh lebih dari 3 jam, kita berangkat. Ryan mengangguk dan kemudian melihat video holografik itu sekali lagi. Kamu mendengar sistemnya, Senior Spiegel dan Waremis. Apa yang membuat kalian berdua kebal terhadap kontrol ini? Waremis hanya bisa merasakan sedikit harapan. Kami percaya itu adalah garis keturunan kami. Hal yang sama yang memungkinkan Aelri menggunakan teknik pelacak yang Anda lihat. Ini sangat istimewa, bahkan di antara banyak ras malaikat. Itu membuat jiwa kita sendiri sedikit berbeda dari yang lain. Namun, Anda melihat bagaimana itu tidak benar-benar membuat Spiegel benar-benar kebal, itu hanya membuatnya kebal. Hanya setelah Anda mencapai tingkat kemurnian garis keturunan tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar kebal. Saat ini, malaikat seperti saya dan Aelri. Spiegel tersenyum pahit setelah mendengar itu. Kita hanya punya waktu beberapa jam, bukan? Malaikat yang datang bersama kita di dalam tempat ini semuanya mati di ruang reaktor itu atau apapun namanya. Waktunya kita harus keluar dan mencari malaikat lain, lalu kembali dan membuat analisis ini, akan sangat tinggi. Jelas lebih dari hanya beberapa jam. Saya pikir Anda harus melihatnya. Hahaha. Ryan tertawa keras. Tidak perlu khawatir. Rowan dan aku kebetulan memiliki spesimen yang sempurna bersama kami. Novelus B. Com. Kamu punya. Waremis merasa sulit untuk percaya. Mungkinkah kamu menangkap seorang malaikat ketika kamu memasuki kapal ini? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu seseorang dari saat kita tiba di alam surga. Dia ada di dalam alam dimensi kita. Siapa lagi kalau bukan Hastian? Malaikat yang sama yang ditangkap Rowan saat mereka masuk ke alam surga. Pria malang itu telah terkunci di dalam alam dimensi permata jiwa sampai sekarang. Tapi Anda tidak bisa membuka alam dimensi di tempat ini. Itu disegel, kata Spiegel. Ryan menggelengkan kepalanya karena dia sudah memiliki alasan yang sempurna. Koreksi, kalian tidak bisa mengakses alam dimensi Saku. Rowan dan aku bisa. Itu karena kami sekarang memiliki peringkat tinggi dalam sistem hierarki kapal ini. Itu memungkinkan kami untuk mengaksesnya kapanpun kami mau.
Jelas, itu bohong, tapi Spiegel dan Waremis tidak perlu tahu itu. Begitu ya, benar saja. Kedua malaikat itu tidak bisa memastikan apakah itu benar, dan itu tidak penting saat ini. Waremis dengan cepat mengambil keputusan. Baiklah, di mana kita bisa bertemu? Garis darahku pasti cukup kuat untuk mendapatkan kekebalan penuh. Bahkan jika aku tetap berada tepat di samping malaikat tanpa nama itu, aku tetap tidak akan terpengaruh. Sistem, plot jalur ke Nanotex Bay di mana kedua belah pihak dapat bertemu. Pastikan sistem pertahanan tidak menargetkan mereka, perintah Ryan segera. Permintaan diterima. Peringkat tamu sementara disediakan. Tepat setelah itu, panah holografik berubah arah, menunjukkan jalan di mana si kembar dan malaikat bisa berkumpul bersama. Sementara itu, di lokasi yang jauh, spatial visur tiba-tiba terbuka di dalam aula besar. Tepat setelah itu, dua pembudidaya keluar seperti bintang jatuh ke tanah di bawah. Untungnya, aula itu dilindungi oleh formasi yang kokoh, jadi tidak ada kerusakan yang terjadi. Adapun para pembudidaya, mereka berada di alam ruang waktu, jadi mereka tidak akan mati dengan mudah. Keduanya perlahan bangkit dan menggosok tubuh mereka karena benturan. Mereka tidak mati, tapi bukan berarti tidak sakit. Sesaat kemudian, seorang wanita tua memasuki ruangan, terlihat sangat gelisah. Jika permata jiwa ada di sini, dia akan langsung mengenalinya. Dia tidak lain adalah Tuana, pemimpin pasukan Wafrol, yang kemudian mengambil alih organisasi Fruve. Bab 2169 Tuana. Tuana dengan cepat meraih keduanya dengan kekuatan spasialnya, menarik mereka mendekat. Di mana itu? Di mana? Berikan padaku. Lulu merasakan tubuhnya menjadi dingin karena dia tahu dia harus memberikan jawaban. Maaf, leluhur. Kami gagal dalam misi. Kami tidak bisa mendapatkan fragmen Yayasan Alam Semesta Asing selama ekspedisi ini. Apa? Ekspresi Tuana menjadi dingin saat dia mulai mengerahkan kekuatannya pada Luluh dan Itihis. Kamu punya satu pekerjaan. Ambil fragmen itu dan kembali. Segala sesuatu yang lain tidak menjadi perhatian. Belum lagi kamu memiliki darah dan ide card orang itu untuk digunakan di dalam kapal. Bagaimana kamu bisa gagal? Asteris Arur, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ada satu lagi yang selamat, Lulu harus melakukan yang terbaik hanya untuk mengucapkan kata-kata itu. Itihis bahkan tidak bisa melakukan itu. Segera, tekanan menghilang saat Lulu dan Itihis jatuh ke tanah, terbatuk-batuk. Mereka kemudian memandang Tuana dan bisa melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pria itu, sesuatu seperti jeli hijau, memiliki otoritas lebih tinggi daripada kartu ide yang kami dapatkan darimu, leluhur. Jeli itu mampu membatalkan level pembersihan boneka kami sepenuhnya, membuat kami benar-benar tidak dapat melawan. Itihis dengan cepat mengangguk. Kami harus menggunakan spatial displacement disk untuk melarikan diri karena telah menggunakan sistem pertahanan kapal untuk menjebak kami. Kami tidak punya kesempatan. Belum lagi yang paling penting adalah kami harus memperingatkanmu. Tuana kemudian menangkap Itihis yang memiliki kultivasi lebih rendah dari Lulu, sebelum menggunakan teknik pencarian jiwa. Dia tidak ingin mendengarnya dari mereka. Dia ingin tahu sendiri semua yang terjadi di dalam spaceship. Lulu menyaksikan Itihis meringis kesakitan. Pencarian jiwa sama sekali tidak baik untuk jiwa seseorang. Akan sangat bagus jika seseorang menjadi terbelakang pada akhirnya. Sebagian besar kasus, target meninggal setelah prosedur tersebut. Asteris. Tiba-tiba, tubuh Itihis jatuh ke tanah, tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Yang bisa dilihat Lulu hanyalah ekspresi kosong di mata sementara buih keluar dari mulut Itihis. Jelas bahwa meskipun Itihis masih hidup, hati nuraninya telah hilang. Tidak ada lagi tabungan untuknya. Dengan sangat ketakutan, Lulu kemudian menatap Tuana. Namun, dia segera menyadari bahwa Tuana tidak memperhatikannya lagi. Sebaliknya, dia benar-benar fokus pada hal-hal yang terjadi di ruang reaktor. Yah, kenangan itu. Selang beberapa menit, Tuana akhirnya selesai menjalani seluruh acara. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak ada orang lain yang hidup lagi. Dari mana orang itu berasal? Juga, bagaimana malaikat dan iblis berhasil memisahkan dua pecahan satu sama lain? Saat Tuana merenungkan masalah ini, dia segera menyadari sesuatu. Benar, tidak mungkin seseorang bisa memisahkan fragmen. Mereka terlalu kuat. Konon,
Satu-satunya hal lain yang mampu memisahkan keduanya adalah fragmen lain. Bagian tata ruang yang terbuka di dekat malaikat dan iblis. Saya cukup yakin ada fragmen yayasan semesta lain di dalamnya. Mungkin lebih dari satu. Organisasi Fruve yang dikendalikan oleh Tuana memiliki telinga di mana-mana di semua alam kecuali alam malaikat. Dia telah menerima laporan di masa lalu tentang fragmen yang hilang. Misalnya, dia tahu rawa tanpa jalan pasti memiliki fragmen, tapi sekarang sudah hilang. Mungkinkah itu kekuatan yang sama? Bagaimanapun, salah satu dari keduanya adalah iblis. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Lupakan saja, fragmen alam semesta kita tidak begitu penting. Seseorang, hadiri aku. Segera, bayangan muncul entah dari mana, dengan cepat berlutut di depan Tuana. Ya, leluhur. Segera kumpulkan pembudidaya alam ruang waktu yang tersedia di area tersebut dan berangkat ke pesawat luar angkasa, perintah Tuana. Kirim beberapa ahli alam keilahian bersama-sama sehingga tidak ada satupun dari para idiot surga, dunia bawah, dan alam dewa yang mencoba menghentikan mereka. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya tetapi bawa mereka ke dalam pesawat luar angkasa. Mereka harus mengambil alam semesta asing fragmen fondasi. Saya pikir Anda harus melihatnya. Maumu. Bayangan itu mengakui perintah itu dan langsung pergi. Tuana masih merasa agak khawatir. Permata, apakah itu kamu? Aku belum mendapatkan informasi baru sejak bertahun-tahun yang lalu. Kami menghancurkan seluruh planet untuk menyingkirkanmu. Jika memang benar, maka kamu adalah lalat yang sangat gigih. Tuana benar-benar mengabaikan Luluh di tanah dan pergi setelahnya. Dia pergi ke spaceship sendiri. Luluh menelan ludah saat melihatnya pergi, merasa seperti diberi kesempatan baru untuk hidup. Sangat menakutkan. Tanda pisah. Kembali ke dalam spaceship, Ryan, Rowan, Luan, Waremis, dan Spiegel akhirnya bertemu satu sama lain. Ternyata nanotoxic bay terdekat dengan mereka berada di wilayah keempat, yang harus mereka teleportasi untuk tiba. Meskipun demikian, mereka hanya butuh beberapa menit untuk melakukannya karena sistem menunjukkan jalan yang benar kepada mereka, dan tidak ada lagi yang menghalangi jalan mereka. Ini, tiba-tiba, Hastian jatuh ke tanah. Dia memiliki ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah terkunci di dalam alam dimensi permata jiwa selama lebih dari sebulan tanpa tujuan. Namun, dia dengan cepat memperhatikan Spiegel dan Waremis, yang jelas-jelas adalah malaikat. Tuan, tolong bantu saya. Kedua orang ini menginvasi alam surga. Anda harus membantu saya melenyapkan mereka. Namun, Spiegel menyentuh kepala Hastian, menuangkan Divine Origin Energy ke dalamnya. Hastian kemudian kehilangan kesadaran tanpa bisa berbuat apa-apa. Perbedaan kultivasi terlalu besar. Baiklah, Ryan, apakah ini cukup? Novelusb.com. Selama kamu tidak menggunakan cara apapun yang dapat mencemari jiwanya, maka tidak apa-apa, jawab Ryan balik. Di sisi mereka, ada beberapa polong yang mirip dengan yang mereka temukan di Tansan. Namun, ada beberapa perbedaan yang Ryan, Rowan, dan Laun tidak tahu untuk apa mereka. Harap tambahkan 2 spesimen, satu di setiap nano recovery pod. Ryan melempar Hastian ke dalam salah satu pot sambil melihat Waremis. Itu dia, Waremis senior. Sekarang Anda hanya bisa mempercayai kami dan masuk ke dalam pot lain. Tentu saja, jika menurut Anda itu terlalu berbahaya, kami dapat langsung pergi. Kami akan membuka jalan bagi Anda dan Spiegel untuk kembali ke alam surga. Waremis langsung melompat masuk tanpa berpikir 2 kali. Aku tidak peduli betapa berbahayanya atau seberapa besar aku bisa mempercayaimu. Jika ada peluang sekecil apapun ini berhasil, aku akan dengan senang hati mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Silakan lakukan apa yang harus kau lakukan. Petik 2. Ryan mengangguk sebelum memesan sistem. Mulai prosedurnya. Sistem, kamu harus mencoba menemukan alasan mengapa Hastian dikendalikan dan mencari obatnya. Permintaan diterima.